Yesus bukan ciptaan, tubuhnya tidak binasa, ya. Valid, Yesus bukan ciptaan, tubuhnya tidak binasa. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, akan menjawab tentang hal yang menjadi bahan perdebatan, ya. Yesus itu cuman ciptaan. Nah, ya. Alkitab sudah menjawab, Yesus itu bukan ciptaan, makanya tubuhnya tidak binasa. Ya, Yesus itu rohnya Roh Kudus, betul dong, dari Lukas 1 ayat 21 lah ya. Terus Lukas 1 ayat 35 juga ya, Matius 1 ayat 20-21, Lukas 1 ayat 35, rohnya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, betul. Roh Kudus, roh Allah, roh Tuhan, betul. Roh Yesus, betul. Ya. Kalau manusia dari roh manusia, jadi beda. Yesus itu rohnya Roh Kudus. Makanya Yesus tidak ada dosa waris di dalam dia, 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan dia juga tidak berbuat dosa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Dia juga tidak terikat oleh perintah beranak cucu, sehingga Yesus itu tidak punya nafsu seks. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, dia tidak terikat perintah beranak cucu. Ya, seperti itu ya. Itu dari sisi roh ya. Yesus tidak akan bisa mati kecuali kalau rohnya sudah keluar terlebih dahulu, Roh Kudus ya. Roh Kudus ya, Eli lama sabatani. Roh Kudus meninggalkan Yesus terlebih dahulu, baru Yesus bisa mati. Di dalam Matius 27 ayat 46 sampai 50. Nah, sekarang tentang tubuhnya ya. Yesus bukan hasil dari persetubuhan suami istri. Terus pertanyaannya, kenapa dagingnya tidak mengalami kebinasaan? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31, daging stripnya, N-nya huruf besar, artinya daging Yesus, tidak mengalami kebinasaan. Didn't see destroying atau destruction, didn't see destruction artinya tidak kelihatan mengalami kerusakan dagingnya. Sedangkan daging manusia dikubur langsung membengkak ya. 3 hari itu pasti membengkak, 4 hari bau tuh. Lazarus 4 hari udah bau. Berarti 1 hari sudah mulai rada bau-bau, 2 hari itu sudah mulai membengkak, 3 hari membengkak. Nah, aneh bin ajaib ya. Yesus ini kan ditombak atau ditusuk atau ditikam lambungnya di dalam, berapa ya? Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34, Yesus ditikam lambungnya. Lalu keluar darah dan air. Artinya lambung itu kan tempat penampungan makanan, berarti sobek ya. Keluar darah dan air dari dalam lambung Yesus, tentu saja juga keluar beberapa sisa makanan pasti ya. Pasti seperti itu. Terus Yesus mati disalib. Ya, mati disalib lalu dikubur berapa hari? 3 hari 3 malam sesuai dengan Matius 12 ayat 40. Anak manusia harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Lalu bangkit dong ya, dikubur hari Rabu, tutup pintu jebret hari Kamis dini hari, Kamis, Jumat, Sabtu malam Yesus bangkit ya. Itu yang benar Alkitabiah ya. Kalau Jumat Agung bangkit dari Minggu yang ngarang itu nggak ada kayak gitu, nggak ada di Alkitab. Itu ajaran gereja. Yang Yesus mati disalib hari Jumat lalu bangkit dari Minggu, itu ajaran gereja. Tidak ada di Alkitab. Di Alkitab menulis ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain nengok ke kubur Minggu subuh,
malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Artinya, ya tadi malam dia udah bangkit, Sabtu malam. Jadi Yesus bangkit hari Minggu itu kebohongan terbesar yang dilakukan oleh Tritunggal. Ya, saya catat baik-baik. Yesus disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu itu kebohongan terbesar yang dilakukan oleh Tritunggal. Yang benar adalah Yesus mati disalib pada hari Rabu, ya, Rabu malam dikubur, Rabu petang dikubur, pintu kubur ditutup karena bikin pintu kan lama sampai dini hari, Kamis dini hari baru setelah itu sampai Sabtu malam bangkit. Aneh bin ajaib, ketika Yesus dikubur 3 hari, ternyata lukanya sembuh. Mestinya dikubur kan busuk, membusuk, distraction ya toh. Tapi ini mah enggak, tubuhnya sembuh. Di dalam Yohanes 20 ayat 27 itu Thomas ini, cucukkan jarimu ke bekas luka. Akhirnya bekas lukanya sudah sembuh. Baru 3 hari, enggak dijahit, enggak diobati dokter, enggak. Kenapa tubuhnya tidak bisa binasa? Kenapa ini masalahnya nih? Enggak dijahit, enggak diobati dokter, yang tadinya lambungnya luka, robek, tangannya bolong, kan bolong nih di paku ya loh. Ya, sembuh. Soalnya Thomas mencucukkan di dalam Yohanes 20 ayat 26 tuh. Sembuh nih bekas luka, ini juga bekas luka di lambung gitu. Mengapa? Karena tubuh Yesus adalah penyataan Allah atau appearing of God. Jadi di dalam Titus 2 ayat 13, penyataan dari Allahu Akbar, ya. Warabani itu yaitu our Savior Jesus Christ. Yesus itu penyataan Allah yang roh, yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, dibuat nyata, dibuat kelihatan memakai tubuh Yesus. Jadi ini bukan ciptaan tubuh Yesus, tetapi penyataan Allah. Nggak bisa dijelaskan dengan ciptaan seperti yang lain dong, tidak bisa. Tubuhnya saja yang tidak binasa, darahnya gimana Pak? Darahnya sama dengan yang lain, hidungnya sama, rambutnya sama. Ya, tetapi khusus dagingnya, sebab di dalam Yohanes 14 ayat 1 become flesh, jadi daging, gitu. Dagingnya yang tidak sama dengan daging manusia. Kalau daging manusia mati dikubur membusuk. Kalau Yesus enggak, sembuh. Ya, seperti itu. Ya, jadi clear mengapa tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan, karena tubuh Yesus adalah appearing of great God. Penyataan dari Allahu Akbar Isa Al-Masih. Titus 2 ayat 13. Penyataan dari Allah Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Allah Maha Besar, Allahu Akbar yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, dinyatakan dalam tubuh Yesus. Makanya Yesus bukan ciptaan, bukan. Yesus bukan ciptaan. Kalau ciptaan mati, dikubur membusuk. Ini tidak. Jadi terjawab sudah, mengapa Yesus itu bukan ciptaan? Ya, karena Yesus itu penyataan, appearing of great God, of the great God, penyataan dari Allahu Akbar, Yesus Kristus. Ya, clear? Makanya Yesus bukan ciptaan. Tidak ada yang bisa jawab ini, ya, kecuali ini nih orangnya nih. Silahkan Anda maki-maki. Ya, kalau bisa bantah, tak jeglekin kamu dalam 1 menit. Jadi yang sekarang ini jadi bahan olok-olok, Yesus itu cuman ciptaan, tak kasih tahu. HTD sudah menjawab, Yesus bukan ciptaan, Yesus adalah penyataan, bukan pernyataan, bukan penyataan yang tidak nyata menjadi nyata. Makanya dagingnya beda, khusus dagingnya aja sih. Kalau tulangnya, giginya, rambutnya, darahnya sama, wong dia nafas juga, nafas merembus itu juga. Jadi darahnya pasti akan mengering, pasti akan binasa, tapi tubuhnya tidak. Nanti setelah bangkit, dia sudah beda tubuhnya. Tubuhnya itu sudah bisa nembus dinding, bisa naik, bisa menghilang.
Ya, bisa balik ke surga, naik ke surga, nanti turun lagi. Selama 40 hari, Yesus kurang lebih 17 kali menampakkan diri. Terus kemana dia? Apa tidur gitu? Tidur nginep di tempatnya Petrus? Enggak. Petrus kan kepala para rasul. Petrus, aku numpang tidur di tempatmu. Jadi selama 40 hari menampakkan diri memakai tubuh kebangkitan, Yesus kemana? Ya balik ke surga. Ya, kuasanya melingkupi seluruh bumi, tapi tahtanya ada di surga. Jadi Allah kan melingkupi seluruh bumi. Ngapain Yesus naik ke surga, Pak? Kan bumi ini juga dilingkupi oleh yang melingkupi seluruh jagat raya, itu kuasanya. Ya, Yesus hadir melalui Roh Kudus, kuasanya melingkupi seluruh jagat raya, tidak ada yang tersembunyi. Tapi tahtanya di surga. Tahtanya di surga di sana. Ya. Ya. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya berapa? Yesaya 66 ayat 1, Kisah 749. Jadi jangan salah paham ya. Kenapa Yohanes 20 ayat 17, aku akan ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Ngapain Yesus naik ke surga? Kan seluruh jagat raya ini Allah Maha Hadir. Iya, yang Maha Hadir itu kuasanya. Tetapi Allahnya itu punya tahta di surga, dia harus ke surga dulu, ke tahta ya di sana ya. Pemahaman ini harus dimengerti ya, jangan terus ngapain kok Yesus? Katanya roh melingkupi seluruh jagat raya. Iya, yang melingkupi itu kuasanya. Katanya roh kok duduk, lah terus mau dibahasakan apa? Kalau roh itu duduk di tahta surga, punya tahta di sana, terus mau pakai bahasa apa? Ya bahasa Alkitab membahasakan Allah. Allah punya mata, Allah melihat, Allah punya mulut. Mulutnya segede apa mulut Allah? Ayo kira-kira. Wong bumi itu tumpuan kakinya. Ya, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Loh, bumi itu jadi tumpuan kakinya Allah. Kira-kira mulut Allah segede apa? Ini kan bahasa Alkitab. Membahasakan Allah dibahasakan dalam Alkitab. Mulut, mata, rambut, tangan, berfirman, berbicara, berkata-kata, marah, gitu. Ya Allah marah, Allah termasuk Allah menyesal, termasuk itu kan bahasa Alkitab. Lah kalau Allah marah, Anda mau bahasakan apa? Ayo. Ya ditulis dong Allah marah. Allah geram. Ya begitu. Kalau Allah menyampaikan firman-Nya ditulis apa? Ya Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, bersabda. Ya begitu. Katanya roh kok duduk ya. IQ-mu yang tiarap itu. Clear? Jadi Yesus bukan ciptaan, sebab Yesus penyataan dari Allah Maha Besar. Ya, Yesus adalah appearing of great God, penyataan Allah, bukan pernyataan, penyataan Allah yang tidak nyata menjadi nyata. Makanya tubuhnya, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. That's it. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Jadilah orang Kristen. Benar Alkitabias. Dijamin selamat. Ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Setiap hari Sabtu di Cibubur sama saya yang baptis. Atau di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.